Hiji, dua, tilu. Hai guys, nama aku Alma Pria. Seperti biasa, kalian yang belum subscribe sadar dulu sekarang, nyalain lonceng notifikasi. Oke, terima kasih banyak buat kalian semua yang masih stay di sini. Aku bakalan dengerin cerita dari KKL. Oke, sebelumnya pokoknya kalian follow dulu Instagramnya KKL. Apa KKL? Oke guys, aku diundang sama Bunga Pria buat cerita. Ya, Cerita dadakan guys. cerita ini emang kayak pengalaman saudara aku sih ya, yang memang dia juga benar-benar cerita saat itu dan aku memang benar-benar nggak percaya tapi terjadi gitu. Kayak perkenalan nama saya Elza Kingza dan jangan lupa follow Instagram aku @elzakingza14. Jangan lupa di follow. Nah. Jadi di sini bakal dua cerita yang serem banget. Yang pertama itu cerita yang sambungan dari yang tadi itu loh, yang Ya, cerita alas Mantingan. Mantingan. Memang masih daerah Jawa Timur kalau nggak salah sih, tapi nanti kita cari tahu dulu ya. Terus ada juga ini di bener-bener di rumahnya Kak Kenza ya, Ja. Yang ada yang bunuh diri itu. Oh, berarti juga nyambung. Atau satu harus cerita. Oke, Biar penasaran. Tapi ada cerita yang dari saudara aku yang cerita langsung ke aku gitu, dan dia ngerasain juga ada di lewat di alas roban. Oke. Jadi buat kalian semua yang orang-orang Jawa kali ya, yang orang-orang Jawa Timur. Dan Timur gak sih? Timur ya? Kalau menurut aku sih alas roban itu kayak udah benar-benar terkenal banget. Jujur sih pertama kali saudara aku bilang aku mau balik lewat alas roban, dia langsung apa sih alas roban? Aku kan emang benar-benar nggak tahu ya, cuma pas aku cari tahu dan ternyata Oh, jadi ini udah mulai ceritanya. enggak, ini cuma sedikit flashback dulu oke, ya. oke, Saya oke. ceritain bahwa aku juga nggak tahu alas roban itu apa Oh, oke, dia nggak Jadi tahu. biar memperjelas bahwa mungkin beberapa orang yang di sini juga followersnya atau subscribernya Bunga Pria, ada beberapa yang nggak tahu alas roban. Jadi Komen kalian di bisa bawah. searching, nanti bakalan tahu lah. Alas roban tuh Serem banget. punya aku sih berpikirnya kayak mitos gitu ya, cuman memang terjadi. Percaya atau tidak itu ya mungkin kembali lagi kepada kepercayaannya masing-masing. Namun sebetulnya sih kalau menurut aku sendiri ya, hal-hal seperti itu memang ada, namun kita tuh kayak punya batasan untuk. Aku sih emang nggak percaya. Aku tuh orangnya jarang percaya gitu ya, cuman ya kalau aku mengakui bahwa itu ada, ya udah gitu. Jadi mereka juga hidup masing-masing Iya, gitu. karena di Al-Quran pun ada. Gitu. Jadi nggak harus kita takut juga gitu ya, enggak, karena beda-beda juga sih kayak ada yang mungkin takut karena memang pernah ketemu, mungkin ya pernah menjalani sebuah misteri Kejadian. itu gitu, kejadian itu. Kalau aku kan mungkin jangan sampai lah ya. Kakak punya indra keenam? Enggak sih, aku bener-bener Alhamdulillah ya, normal. aku normal, terus gak punya indigo kayak gitu-gitu kan. Indigo ya kalau nggak salah ya? Nah, indigo, betul. Kalau insomnia mah Bukan guys. ya indigo. Tim insomnia komen di bawah, tim indigo juga komen. Ya, tim indigo. Jadi ada beberapa orang yang bisa lihat, aku nggak bisa lihat. Aku kalau cowok ganteng bisa lihat. Apa Korea? Itu enggak. Oke guys, Kita mulai ceritanya dari sekarang. Coba kita dengarkan. Oke, jadi gini, waktu itu saudaraku tuh pulang kampung mudik ya, ceritanya mudik ya guys. Ini baru banget loh mudiknya, karena mudik lebaran tahun kemarin, bukan lebaran. Jadi karena lebaran itu kan pandemi, jadi sebelum pandemi itu kan ada libur sekitar pokoknya sebelum bulan lebaran tuh ada libur. Nah, karena memang pandemi kan emang sering libur juga ya. Betul. Bali kalau nggak salah tuh masih tahun 2021 ya, kalau nggak salah. Iya bener deh, masih 2021. Jadi saudara aku tuh emang kebetulan mertuanya orang Jawa Timur. Jadi balik ke daerah sana, pulang kampung lah. Dan karena mungkin kan kalau jalan tol kayak muter gitu ya jalannya, jauh. Aku juga nggak tahu lebih efisien harus lewat jalan tol atau gimana ya. Tapi memutuskan untuk lewat jalan alas roban. Nah, saat itu ini beneran ya, saat itu saudara aku tuh lewat alas roban itu tepat jam 12 malam. Ya, sampai dia tuh chat semua, karena kita kan punya grup Keluarga. enggak, grup
Geng. Geng, tapi isinya tuh saudara gitu ya, saudara sama teman-teman gitu. Dia tuh chat, "Hai guys." Ada chatnya nggak? Ada sih, kayaknya masih ada deh. Nanti kalau misalkan ada kita screenshot siap. dan akan bagikan ke Iya benar, masih ada. Itu kayak lebay juga sih kalau aku sih. Karena nggak percaya kan? Nggak Iya, tahu karena juga. aku nggak percaya. Tapi beberapa teman aku yang, ya Allah gitu gimana gitu. Hai guys, doain ya aku sekarang malam ini mau lewat Alas Roban. Kata gitu, mau lewat Alas Roban. Mudah-mudahan dilancarkan dan gak ada hal apapun. Aku langsung kayak, ya kalau mau lewat Alas Roban ya lewat aja gitu. Karena emang aku bener-bener gak tahu hal yang akan dilalui atau Alas Roban sendiri itu apa. Ya kebetulan aku lagi ada di suatu tempat juga. Aku bilang, ini temen aku, saudara aku tuh kok lebay banget sih. Dia mau lewat Alas Roban. Nah, temen aku yang saudara semua, ya iyalah, jam berapa dia berani amat lewat Alas Roban jam 12 malam. Aku juga, emang Alas Roban apa gitu. Itu kan teman misterius yang mitos gini-gini gitu ya. Nah, searching nggak? Aku juga langsung searching, ternyata wah emang gitu. Aku langsung kayak, ya udah hati-hati gitu. Terus awas juga ya nanti. Aku suka kayak nakutin juga sih ya, karena gitu. Iya aja, di sini semua yang ada di mobil download Murotal saat itu. Jadi biar baca doa supaya saat pas lewat Alas Robannya doang gitu. Jadi pas lewat Alas Robannya doang harus kayak bener-bener baca lah gitu, karena ya itulah yang bisa membantu mungkin saat itu bisa menolong ya. Kita bener-bener harus ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Betul. Buat jaga-jaga. Karena Alas Roban itu benar-benar serem, terus banyak gitu ya. mitos-mitosnya emang benar-benar deh. Pokoknya kalian yang punya cerita komen di bawah juga, nanti kita bakal bacain aja. Siap. Lanjut. Nah jadi singkat cerita, udah lah ya perjalanan. Pas sampai di Alas Roban, di perjalanan Alas Roban. Jadi kan mobil tuh ya, di belakangnya ada mobil nih dempetan gini. Nggak terlalu dempet juga sih, kayak sekitar 1 meter lah jaraknya ya. Sekitar 1 meter depan juga ada mobil. Pas lewat Alas Robannya, misalkan sekitar sini ya Alas Roban pas lewat itu benar-benar gelap banget. Di depannya itu nggak ada penerangan sama sekali, nggak ada mobil sama sekali, dan di belakang pun sama gelap banget dan nggak ada mobil sama sekali. Itu cerita real dari saudaraku yang benar-benar saat itu ada di dalam mobil itu dan merasakan. Lalu mereka fokus aja benar-benar gak lihat kanan kiri sama sekali. Yang di dalam yang lagi tidur dan keluarga kan gitu, itu sekitar 3, 4 ada 6 orang, sekitar 6 orang kalau nggak salah. 2, 3, 4, 5 rame ya? 2, 3, 4, 5, 6 deh kalau nggak salah. Kalau 5 sampai 6 orang ya saudara aku tuh, karena kan bawa yang nyupirin juga. Yang nyupir juga itu benar-benar kayak ngantuk, gak bisa gantian karena sebetulnya memang saudara aku tuh udah tahu cerita Alas Robannya kayak gimana. Jadi mereka benar-benar, kita harus benar-benar siap-siap nih karena mitosnya nggak boleh berhenti. Benar-benar prepare, bahwa benar-benar prepare buat berdoa, terus benar-benar prepare kalau misalkan nanti jangan ngantuk, jangan tukeran supir. Terus kalau misalkan Dika pengen kencing, pengen kencing atau pengen lapar kayak gitu-gitu, ada warung nggak boleh berhenti. Kayak di Alas Mantingan kan ceritanya kan benar-benar lapar terus pengen kebetulan pipis. Aku juga sempat pernah dengar cerita dia itu, bukan kan kalau ini di mobil-mobil kan. Aku sempat dengar cerita itu di motor. Nanti kita off the record deh. Iya di motor. Nah itu di mobil, jadi benar-benar yang nggak lihat kanan kiri. Di depan pokoknya fokus aja berdoa, dan yang nyupirin juga dia fokus banget karena katanya kalau misalkan nggak fokus, nggak lengah, itu bisa ya mungkin terjadi kecelakaan, nauzubillah ya. Karena memang katanya kalau kita tuh harus benar-benar sadar lah gitu ya saat mengendarai lewat Alas Roban itu. Nah udah di perjalanan terus aja dan nggak nemuin jalan tuh kayak gelap gitu, nggak tahu ada yang belokan ada nggak sih di depan gitu, kayak lurus gitu. Di depan itu benar-benar gelap banget. Nah singkat cerita, sudah sampai di penghujung jalan Alas Roban, itu bener-bener kayak keajaiban banget. Tiba-tiba ini kan mobil yang tiba-tiba yang tadinya di belakang tuh gelap,
kan kalau misalkan ada motor sedikit pun kan suka ada kelihatannya Kelihatan. cahaya sedikit ya kalau misalnya malam-malam tuh Nyorot. walaupun jauh juga ya jaraknya pasti suka ada kelihatan cahaya gitu. Ini enggak sama sekali. Setelah lewat alas roban itu anehnya langsung tiba-tiba banyak mobil dong. Padahal saat itu pas di perjalanan alas roban nggak ada mobil sama sekali. Itu kata saudara aku ya, benar-benar terjadi. Langsung ada mobil banyak sekali dan alhamdulillah gitu ya dengan download Morota dan benar-benar sadar gitu. Alhamdulillah mereka bisa melewati si alas roban yang benar-benar misteri yang udah benar-benar terkenal banget gitu. Melekat. Iya, dan sampai sekarang saudara aku alhamdulillah selamat. Ya, alhamdulillah selamat. Kita juga udah masih tetap kongko, masih hangout bareng. Ya, alhamdulillah. Tapi ada rencana juga kalau misalnya nanti tiba-tiba kita mau main ke daerah Jawa juga. Aku juga sih kayak bukan nantangin ya, bukan nantangin, cuma aku kayak penasaran pengen lewat juga gitu. Tapi kalau kataku sih mending kalau lewat mending siang gitu. Nah iya sih. Siang daripada Soalnya kalau gede banget soalnya kalau misalnya malam kayak nantangin juga ya. Kan siapa tahu aku sekarang ngomong di sini ya berani orang sana denger gitu ya, takutnya yang di alas roban denger. Wah ini yang lewat kemarin yang ngomong gua nih. Takutnya kayak gitu juga ya. Oke, singkat cerita, alhamdulillah saudara aku selamat dari misteri dan mitos itu karena benar ya, kembali lagi kepada diri sendiri, kita harus benar-benar sadar. Maka dari itu kita harus benar-benar berdoa, bukan hanya lewat alas roban aja, tetapi di setiap penghujung jalan kita harus disadarkan karena emang masuk logika. Kalau aku sih emang masuk logika aja ya, kalau misalkan bawa mobil lagi supirnya nggak sadar, ya pasti nabrak gitu. Jadi benar-benar sadar dari kata sadar itu memang benar, kita tuh harus benar-benar sadar 100%, bukan sadar karena dia gila atau karena dia mabuk gitu ya guys, bukan kayak gitu. Tapi benar-benar misteri yang dilalui saudaraku tuh kayak wow gitu, karena jam 12 malam tepat banget. Ada chatnya, harus ngopi dulu. ada chatnya. Harus ngopi dulu gak sih? Pokoknya kita harus siapin dulu deh buat supir itu bener-bener harus kayak permen. Nah supirnya tuh pokoknya pas mau siap-siap jalan alas roban tuh supirnya gantian, supirnya yang memang bener-bener yang. Nah iya kebetulan yang nyupirinnya tuh kan ada 3 orang, yang satunya sakit diam di belakang, aku urungnya kayak ini beneran sakit di belakang. Yang di depan itu adalah suaminya saudara aku dan dia baru pertama kali bisa mobil tapi udah langsung bawa mobil ke Jawa. Bener. Jadi makanya pas lewat alas roban langsung gantian sama adiknya karena adiknya udah benar-benar profesional di mobil, karena takutnya kalau dibawa suaminya nanti tiba-tiba berhenti, takutnya gitu ya terjadi sesuatu hal gitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, makanya enggak. Dan untuk kalian yang memang orang Jawa yang memang mengharuskan kalian pulang malam dan melalui lewat di daerah alas roban, hati-hati, semoga tetap sadar, tetap ingat, diselamatkan, ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya kalian bisa terus selamat. Ya. Terus jangan ngomong sompral juga. Nah iya, aku tuh kadang aneh ya guys, sompral tuh kayak gimana gitu ya. Ternyata kayak misalkan Allah jalannya cuma jalan itu doang. Iya, padahal kan Allah cuma jalan itu doang, nanti dikasih jalan ini, jalan gitu kan ya. Kan jalan itu bisa jadi ngomong kayak gini. Mending lewat jalan alas roban aja daripada lewat tol jauh, mending udahlah jalan sini aja deket ini gitu. Nah iya deket lah, alas roban deket kan, tiba-tiba dijauhkan kan. Ya mungkin aja itu mungkin yang dibilang sompral. Aku juga baru paham sih. Terus jangan bilang kayak kalau di jalan tuh hati-hati takutnya nanti di depan ada orang gitu kan. Iya, pokoknya yang di hal-hal yang sompral gitu gak boleh. Gak boleh. Pokoknya harus yang normal-normal aja. Ya. Pokoknya kalau misalnya ada yang sama kejadian yang tadi aku ceritain dari kejadian yang saudara aku alamin, boleh komen di bawah. Di bawah sekarang juga. Ya. Terus kalau misalkan mau habis bensin, bener-bener mau habis, mending isi dulu deh. Soalnya kan kita nggak tahu ya. Bener-bener harus prepare. Soalnya ngeri juga kan cerita-cerita iunya. Karena sebetulnya ya kalau gini loh, setan tuh nggak akan berani membunuh manusia, tapi gak ada gitu ya. Aku nggak pernah dengar tuh setan yang ngebunuh manusia gitu, nyekek jelema kan ya guys. Cuman dengan ketakutan manusia yang sangat berlebihan saat ketemu dengan orang yang mungkin setan tuh kayak cuman diam doang, tapi kalau misalnya kita ngeliatnya bisa masih lari lah gitu ya. Nah
bisa aja di pinggirnya tuh ada jurang, kita larinya ke jurang. Itu yang bisa mencelakakan kita, itu adalah ketakutan diri kita sendiri. dari ketidaksadaran itu sendiri. Makanya kita harus sadar akan adanya kepada Sang Pencipta lah, harus Betul, sadar betul. gitu ya. Jangan nantangin juga guys. Ngeri juga ya, Ja. Ngeri. Coba, pokoknya kalian kalau misalkan ada cerita tentang alas roban, terus alas apa tadi teh? Alas nantinya. Alas nantinya. Komen di bawah, terus daerah-daerah kalian yang serem banget. Mana gitu, biar nanti takutnya ada yang nonton, oh berarti jangan lewat sini aja gitu. Nah ya, atau mungkin jamnya jangan jam malam. Kalau misalkan mepet-mepet banget Dan kan. karena memang ini kontennya Agung Apria yang baru dan bener-bener jauh dari konten biasanya dia, karena kan konten biasanya dia itu ceria makan ya gitu guys. Aku tuh belum diajakin makan. Karena muka aku serem jadi yang serem gitu. Ya dong, atlet. Jadi kalau misalkan nantinya kita kan bisa bikin lebih konten yang lebih serem-serem lagi, kalian boleh kasih saran. Mungkin Kak coba ceritanya di hutan ya, mungkin Agung juga tertantang gitu kan. Ya kali. Di hutan. Gak mau aja. Tapi mungkin videografernya nggak mau. Terus atau mungkin aja gitu, Kak pernah dengar cerita gak misalkan yang terdekat, karena kan kita di Jawa Barat dan tepatnya di Sukabumi. Kak pernah dengar cerita gak misalkan, aku pernah ada di cerita di misalkan pabrik kosong di Sukabumi, tahu gak ceritanya ada? Dari beberapa cerita mungkin nanti, tapi tetap ya Agung Apria harus benar-benar cari data, cari ya, akurat informasi banget, yang akurat informasi. agar penyampaian kepada teman-teman juga tidak salah. Karena nanti saat misalkan di situ ada pocong, padahal adanya kuntilanak gitu kan, tahu kan? Makanya itu ada kesalahan itu nanti marah gitu. Terus Ya, kalau misalkan kalian punya cerita-cerita setan juga, bersangkutan. kalau kalian punya cerita-cerita juga, nanti aku bakal ajak kalian ke sini buat kayak tadi kita bacain cerita-cerita horor gitu kan, tapi harus izin dulu. Terus kalau kalian pasti dong, setiap orang tuh punya kayak aku nggak percaya akan adanya itu. Tapi aku pernah merasakan, Ya, pastilah ada seseorang itu pasti punya cerita-cerita yang pokoknya yang serem banget. Apalagi sekarang kan malam Jumat juga ya. Kita kenapa bikinnya acara malam Jumat bukan biar Bukan aku seru takutin. banget gitu ya, bukan aku takutin karena memang ya liburnya malam Jumat guys. Cuman memang malam Jumat itu kita buat hal-hal yang kan sekarang udah malam Jumat, malam Jumat. Baterai mau habis. Kayak gitu kan ya guys. Iya, Makanya kita paham. akan buat malam Jumat itu yang seperti cerita-cerita orang yang ada di Sukabumi. Tapi ini untuk ya setidaknya saat kita udah tahu cerita horornya di situ, kita bisa menghindarinya guys gitu. Terus kita udah beresan cerita Asroban. Pokoknya kalau kalian ada pesan-pesan, komen di bawah. Thank you banget buat kalian semua yang udah dengerin cerita dari KKL. Jangan lupa follow Instagramnya. Apakah kalian pernah merasakan juga? Komen di bawah sekarang juga. Jangan lupa juga yang belum subscribe dulu sekarang, karena KKL bakal ada cerita satu lagi yang bakalan ini Ya, penasaran karena banget di daerah di kampungnya. kamu Bakal disebutin ya? bunuh diri gitu dulu aja. Ini kenapa Ya, karena kalian pengen tahu, kita lanjut ke part 3. Lanjut terus ya, pokoknya kalian tungguin terus. Jangan lupa pokoknya standby terus di channel Agung Apria. Buat semuanya terima kasih banyak. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh semuanya.